Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, para kandidat Bupati Waikanan tahun 2020. Tidak terasa, kita sudah memasuki segmen keempat dari debat publik kita pada malam hari ini. Agar lebih semangat, mohon kasih tepuk tangan untuk para calon bupati kita. Bapak calon nomor urut 1, Bapak calon nomor urut 2, ini adalah segmen tanya jawab. Ini debatnya, Pak. Jadi siapkan pertanyaan terbaik, siapkan jawaban terbaik. Nanti saya akan pandu saling bergantian bertanya. Untuk kesempatan pertama, Bapak calon nomor urut 1 bertanya ke calon nomor urut 2. Waktu bertanyanya adalah 1 menit. Saya ingatkan untuk segmen keempat, tema kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti di segmen berikutnya, di tema yang kedua. Jadi tema untuk segmen keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Juprius, Anda siap? Siap. Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya kepada Bapak Raden Adipati, silakan. Saudaraku Raden Adipati, saya akan bertanya, kesejahteraan masyarakat masih banyak yang belum bisa terpenuhi, namun Anda telah membangun suatu rumah sakit yang begitu besar, begitu mewah, sedangkan rumah sakit yang ada masih layak untuk kita pakai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, cukup Pak? Cukup. Baik, Pak Adipati sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, jadi rumah sakit yang lama itu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dikembangkan. Karena kita mau menyiapkan cukup banyak fasilitas. Saya ingin rumah sakit kita itu bisa betul-betul baik. Sehingga saya memutuskan untuk membuat rumah sakit yang baru. Gedungnya yang baru. Rumah sakit yang lama pun, bekas gedung rumah sakit yang lama pun, itu nanti tidak akan kita sia-siakan. Hari ini ditunggu oleh Kecamatan Umpus Mengu untuk sementara. Dan nanti mungkin akan kita jadikan BLK dan sebagainya. Saya perlu kasih tahu, perbedaan rumah sakit yang lama dengan yang baru, bukan hanya gedungnya saja. Rumah sakit sekarang Jenderal Abidin Pagar Alam, itu sudah memiliki 13 dokter spesialis hari ini. Kemudian jangan lupa, di rumah sakit itu sudah bisa juga cuci darah. Cuci darah itu baru bisa dilakukan di rumah sakit Zainal Abidin Pagar Alam. Bahkan seputaran Martapura, Bukit Kemuning, karena cuci darah dari Waikanan itu harus ke Bandar Lampung. Biaya 500.000 cukup banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan cuci mata. Ya, maksudnya operasi mata. Sehingga mata, katarak, segala macam bisa dilakukan di Waikanan. Kemudian yang ketiga, sekarang kita sudah punya, bisa menyimpan menampung donor darah, hemodialisa. Jadi darah-darah yang diambil donor darah sudah bisa kita tampung. Gunanya untuk apa? Kalau ada kejadian-kejadian, misalnya melahirkan membutuhkan darah, kecelakaan yang mengeluarkan cukup darah banyak, kita mempunyai ketersediaan darah. Jadi bukan hanya gedungnya saja, jangan dilihat dari gedungnya, tapi kita juga menyiapkan fasilitasnya. Dan saya pastikan bahwa fasilitas rumah sakit hari ini itu lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Dari mulai gedung, melakukan juga program-programnya. Jadi pelayanan kesehatannya, penyiapan sarana prasarananya, penyiapan dokternya, dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar jawaban Pak Adipati. Giliran Anda untuk menanggapi kembali jawaban itu. Waktu Anda 2 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, menurut saya itu belum layak untuk kita buat karena masih banyak untuk penggunaan dana-dana untuk yang lain. Seperti saya lihat juga itu rumah dinas itu dirobohkan. Juga saya lihat langsung, kita semua pada tahu bahwa rumah dinas itu dirobohkan, diganti. Namun kalau saya bupatinya tidak akan saya lakukan itu. Kalau kita memang mau bikin rumah baru, ya kita bikin rumah baru. Itu mungkin kita taruh untuk perpustakaan, kan mubazir hilang. Sedangkan kita mendirikannya juga pada bupati yang lama, Taman Nuri, itu seluruh orang-orang adat dikumpulkan. Bahwa tiangnya itu, karena kita terdiri dari 5 kebuayan, maka tiang 5 itu adalah tanda-tanda daripada 5 kebuayan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, cukup banyak. Selesai.
Cukup, baik. Terima kasih. Pak Adipati sudah mendengar tanggapan kembali dari Pak Juprius. Anda punya 1 menit Pak untuk menanggapi kembali. Silakan. Ya, itu saya pikir juga hanya sebuah retorika juga yang bisa disampaikan. Bagi saya, ke rumah dinas, rumah sakit, kemudian gedung perkantoran, itu simbol dari sebuah kabupaten. Nah, jadi kita juga harus bagus lah. Saya kalau mau cerita bagaimana saya nunggu rumah dinas itu kan nggak enak, nggak tepat waktunya. Jadi layak rumah dinas itu tidak layak untuk ditunggu seorang bupati. Sehingga kita melakukan perubahan lah. Selama ini kalau kita lakukan tembel sana, tembel sini, habis juga uangnya banyak, gitu loh. Lebih baik kita bangunkan aja sekaligus jadi rumah di sana. Dan nilai manfaatnya juga banyak, bukan cuma hanya buat saya. Dan itu bukan rumah saya, itu rumah seluruh rakyat Waikanan. Rakyat Waikanan bisa datang, kemudian bisa minap di sana, bisa makan di sana. Saya juga kan paling nunggu 5 tahun lagi kalau saya jadi bupati lagi. Jadi setelah itu juga ditunggu oleh masyarakat. Jadi tidak ada benefitnya juga sebenarnya buat saya. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adipati. Boleh tepuk tangan lagi untuk para kandidat. Biar semangat ini. Sekarang gantian. Waktunya Pak Adipati, calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Siapkan pertanyaannya. Anda punya waktu 1 menit. Dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Pak Juprius yang saya hormati, untuk mengukur keberhasilan seorang kepala daerah, itu diukur dari IPM. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Pak Juprius untuk meningkatkan IPM? Terima kasih. Baik, Ya. sebentar Pak, tahan Pak. Baik, sudah didengar pertanyaan dari Pak Adipati. Bapak bisa menanggapi selama 2 menit. Dimulai saat Anda bicara. Silakan. Untuk menanggapi IPM ini sangat mudah bagi saya. Kita ada 3 contoh, ya, bupati yang terdahulu, Tamanuri, Bustami, ya, terus ponakan kita juga Adipati. Semua program mereka yang bagus akan saya turuti dan yang salah akan saya perbaiki sehingga Waikanan ke depan akan lebih baik. Cukup. Masih banyak Pak waktunya. Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Sekarang Pak Adipati sudah mendengar jawaban dari Pak Juprius. Anda punya waktu 2 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Saya hanya ingin menyebutkan 3 indikator IPM saja. Tiga indikator IPM ini menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan ini akan berkaitan dengan angka harapan hidup. Tahun 2016, sekali lagi saya menyampaikan data. Tahun 2016 68,58, meningkat tahun 2019 69,27. Upaya yang sudah kita lakukan yaitu kita terdapat 6 puskesmas dengan akreditasi utama, 11 puskesmas kategori akreditasi madya, 2 puskesmas. Kemudian rumah sakit umum daerah kita revitalisasi. Kemudian kita telah melaksanakan Open Division Free atau ODF dengan meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat STBM Award. Hanya kita dan Pringsewu yang mendapatkan STBM Award untuk bebas buang air besar sembarangan. Dan hanya saya yang mendapatkan STBM Award. Bupati Pringsewu tidak mendapatkan itu. Kemudian peringkat tertinggi Kabupaten Sehat. Di Indonesia ini Kabupaten Sehat termasuk di Lampung itu kita Waikanan. Hebatnya Waikanan lagi adalah hebat masyarakat Waikanan ini adalah nilai tertinggi untuk Kabupaten Sehat se-Indonesia itu adalah Kabupaten Waikanan. Provinsi sehat tertinggi di Indonesia, Sulawesi Selatan. Kota sehat tertinggi di Indonesia, itu adalah Tonggerang. Jadi kita ini sudah nggak bersanding lagi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, tapi kita sudah bersanding di tingkat nasional. Ini bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, tentu kita akan mengejar angka rata-rata ramah sekolah yang 7,33 2016 dan 7,39. Kemudian yang terakhir kemiskinan ini dengan beberapa program, mungkin dengan bantuan, kemudian pelatihan dan pelatihan kepada masyarakat miskin, kemudian pemberian bantuan-bantuan itu juga ada dari pusat. Dan jangan lupa bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 14,61, kemudian menurun 13,07 pada tahun 2019. Ini tolak ukur angka kemiskinan di Waikanan ini turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar dan Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Memang kita lihat di data seperti itu, tapi kenyataan di bawahnya enggak. Bahwa sekarang ini Waikanan ini adalah termiskin nomor 11 di Provinsi Lampung.
termiskin, sedangkan saya tahu persis bahwa Waikanan ini kaya raya. Ya, dari hasil tambang, pertanian, semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa enggak kita berdayakan? Khususnya pegawai negeri atau ASN yang membidangi di bidang pertanian, di bidang peternakan, ya, sehingga IPM-nya bisa ditekan lebih rendah. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi untuk para kandidat. Kita tidak boleh capek-capek bertepuk tangan, biar kandidat kita semangat. Ya. Sekarang masih dalam segmen tanya jawab di tema pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali ke Pak Juprius, calon nomor urut 1. Anda punya kesempatan bertanya kepada Pak Raden Adipati, calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Ya. Terus metode apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Waikanan? Baik, cukup Pak? Oke. Pak Adipati punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, upayanya tentu yang pertama, kita peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mulai mempersiapkan sumber daya manusia. Dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, pangan, kemudian pendidikan, perlindungan anak, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Kemudian peningkatan kompetensi sumber daya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui berbagai pelatihan. Kemudian jangan lupa juga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah dengan kita membuat program-program yang kita berikan khusus untuk pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku usaha mikro. Pelaku-pelaku usaha ini kan biasanya persoalannya yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian bisa kita selesaikan dengan pelatihan. Kemudian permodalan, kita punya bank syariah, ini akan kita integrasikan untuk memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM. Kemudian yang ketiga, ini adalah pemasaran. Pemasaran kita lakukan seperti kopi, hari ini alhamdulillah sudah terkenal, tapi terkenal bukan karena ekspor, tapi sudah bisa banyak jenis-jenis kopi di Waikanan ini yang sudah diproduksi dan dinikmati oleh masyarakat. Dan omsetnya ada yang sudah 40 juta sampai dengan 60 juta per bulan. Ada sekitar 52 kopi Waikanan, hasil Waikanan yang sudah dibuat. Yang tadinya mungkin bagaimana kita mempunyai nilai tambah yang tadinya mungkin jualan kopi, hari ini kopi petik merah, kemudian akhirnya hari ini tidak hanya berjual biji kopi tapi berjual bubuk kopi. Beberapa hal itu mungkin yang harus kita lakukan untuk kita meningkatkan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Waikanan. Selain daripada juga tentu ada bantuan ini, kesejahteraan ini tentu ada andil daripada provinsi dan pusat. Misalnya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, tentu ini juga akan mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar jawaban Pak Adipati. Anda bisa menanggapi kembali. Waktu Anda untuk menanggapi 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila semuanya ada pendampingan dari pemerintah. Yang pertama saya perlu sampaikan adalah di bidang pertanian itu harus ada pendampingan dari bidang pertanian. Di bidang peternakan harus ada pendampingan di bidang peternakan. Jadi semuanya, khususnya di Waikanan, kalau masyarakatnya mau sejahtera, semua pekerjaan petani-petani itu, kesediaan pupuk, kesediaan bibit, termasuk juga untuk persiapan harga, sehingga masyarakat Waikanan itu bisa sejahtera. Jadi saya yakin, karena saya juga akan, unggulan saya akan membangun kawasan industri terpadu yang ada di negeri besar, karena dekat jalan tol. Nah, ini impactnya untuk ke depan. Selain kita mengurangi pengangguran, kita juga bisa meningkatkan pendapatan. Dan hasil-hasil pertanian kita bisa diakomodir oleh pabrik-pabrik kawasan industri yang ada di negeri besar itu. Dan kita harus ekspor dari Waikanan sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Juprius? Silakan, selesai. Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Adipati, Anda sudah mendengar jawaban atau tanggapan dari Pak Juprius. Bila Anda menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit, silakan. Saya pikir kalau ekspor nggak tepat lah.
Zaman sekarang bagaimana mengekspor pandemi seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa banyak negara-negara juga yang kesulitan. Justru sebenarnya di musim pandemi ini ekspor-ekspor itu hampir tidak bisa menguatkan ekonomi. Penguatan ekonomi itu ada di level paling bawah, jadi UMKM. Untuk itu yang kita gerakkan, gitu ya. Itu yang kita gerakkan supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga sampai pada titik kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita perlu juga mendorong indeks pembangunan manusia agar indeks desa membangun. Saya perlu kasih tahu bahwa di Waikanan ini ada 221 kampung, sudah tidak ada lagi kampung yang tertinggal, ya. Tetapi sudah tidak ada lagi kampung dengan kategori sangat tertinggal. Tapi kalau tertinggal ada 78, berkurang jadi 21 kampung. Kampung berkembang ada 134 menjadi 180. Kampung yang maju bertambah dari 20 menjadi yang tadinya hanya 3 kampung. Iya, terima kasih Pak Adipati. Ayolah kasih tepuk tangan lagi untuk kandidat kita ini, biar tambah semangat. Sekarang tanya jawab di bagian terakhir untuk segmen keempat ini. Giliran Pak Adipati bertanya kepada Pak Juprius. Waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai dari saat Anda bicara, silahkan. Pak Juprius yang saya hormati, kita tahu bahwa namanya membangun itu membutuhkan uang. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, anggaran kita banyak berkurang. Saya lihat program Pak Juprius tadi banyak sekali. Dan jangan lupa jabatan kita hanya 2021-2024. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi Bapak Juprius atas keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program-program yang begitu banyak dengan jangka waktu 4 tahun dan dengan uang yang tidak terlalu banyak. Karena saya tahu Pak Juprius, kita dari pusat sudah dipotong anggaran ini, kemudian karena pandemi ini dan sebagainya, sehingga anggaran kita cukup kurang. Jadi saya ingin tahu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup, baik. Pak Juprius sudah mendengar pertanyaan dari Pak Adipati. Waktunya Anda menjawab selama 2 menit dimulai dari saat Anda bicara. Silakan. Anggaran dari pusat kita mengerti, mungkin terbatas, tapi bagaimana kita memasukkan uang dari luar sehingga tidak mengganggu anggaran tersebut. Dan saya yakin jika saya terpilih menjadi Bupati Waikanan dan Ibu Rina, insya Allah yang amanah dan bisa mewujudkan masyarakat Waikanan akan sejahtera. Jadi yang paling penting begini, memanage keuangan itu sesuai dengan sasaran yang kita harapkan, kita harus atur keuangan. Kalau memang tidak cukup uang itu, bagaimana caranya kita mengatur, kita minta bantuan dari luar. Sehingga kita bikin seperti ramah investasi. Kalau investasi mau masuk, kita tidak ada ini, kita ramah investasi. Di situ mungkin menjadi pertanyaan, Pak Juprius ingin membangun kawasan industri Kabupaten Waikanan. Itu unggulan jangka panjang saya, program unggulan jangka panjang saya. Saya tidak memakai uang APBD, saya pakai dana investor. Ya, Kabupaten Waikanan cuman menyiapkan tanah dan perizinan. Kita bikin Waikanan ramah investasi. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Selesai. Cukup, baik. Terima kasih Pak Juprius. Bapak Adipati sudah mendengar jawaban Pak Juprius. Anda bisa menanggapi kembali. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Saya pikir yang pertama, kalau kita mau punya anggaran itu, makanya memang harus belajar juga dengan saya Pak Juprius, karena saya sudah pernah jadi bupati. Yang pertama, investasi anggaran itu adalah dengan program memiliki kemanfaatan publik. Artinya money follow priority. Ya, jadi kita harus mengutamakan money follow priority. Uang itu mengikuti prioritas. Jangan kita bangun kemudian kita baru mikirkan uangnya, tapi uang itu mengikuti prioritas. Kemudian mencari sumber pendanaan dengan cara sinergisitas antar provinsi dengan kabupaten. Kemudian kerjasama antar daerah. Saya sedikit ingin menyampaikan kepada Pak Juprius, betul, saya juga kalau bisa investor itu masuk juga, tapi harus ada jualan juga. Nah yang saya ingin tanyakan itu, Pak Juprius selalu menyatakan kawasan industri, dan kawasan industri. Saya ingin tahu Pak Juprius, kawasan industri seperti apa yang ingin dibangun, sehingga ini investor nih tertarik sekali datang ke Waikanan, kemudian memberikan uangnya untuk membangun Waikanan. Kemudian kalau bicara soal ramah investasi, di Waikanan sangat ramah investasi. Jangan lupa, kepala daerah itu sekarang ini sudah hampir tidak mempunyai kewenangan lagi untuk perizinan.
Perizinan itu sudah hampir habis semuanya untuk online segala macam. Jadi sudah selesai soal investasi. Kalau mau bermain-main dengan izin, udah nggak zamannya lagi sekarang. Karena memang izin itu sudah hampir tidak ditandatangani oleh bupati lagi. Hanya beberapa saya lupa, kalau tidak 4 atau 6 saya lupa, yang izinnya dikeluarkan oleh seorang kepala daerah. Yang lain itu sudah online, sudah nggak bisa lagi untuk seperti itu. Jadi siapapun bupatinya, saya pikir sistem ini sudah jalan, tentu akan ramah investasi. Jadi saya ingin menyampaikan apa? Mungkin Pak Jupris bisa menanggapi bicara soal kawasan industri. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Pak Juprius, Anda sudah mendengar. Tadi juga ada beberapa pertanyaan lagi. Anda punya 1 menit untuk menanggapi. Silakan. Tadi sudah saya katakan bahwa semua program Bupati terdahulu saya akan ikuti. Ya, jelas. Mana yang baik-baik kita ikutin. Yang salah kita perbaiki sehingga Waikanan akan terwujud sejahtera. Cuman itu jawaban dari saya. Masih ada waktu, Pak. Silakan, cukup. Cukup. Baiklah. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk para calon bupati kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para penonton dimanapun Anda berada, para calon bupati Waikanan yang saya muliakan, selesai sudah segmen keempat, tanya jawab antar calon. Kita akan beranjak kepada segmen kelima, masih dengan segmen tanya jawab. Kita berharap segmen 5 tidak kalah seru, bahkan mungkin lebih seru daripada segmen 4. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon bupati Waikanan tahun 2020.